Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi di podcast A1 One for You bersama saya Miftah yang selalu menemani Anda. Baiklah, kali ini seperti biasa ya, kita kedatangan tamu di podcast A1. Beliau tentu saja adalah orang yang menginspirasi, memotivasi, dan pastinya terpercaya. Nah, kita sambut saja narasumber kita kali ini. Beliau adalah Kak Hairun Nisa Latif. Apa kabar, Kak? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, beliau adalah seorang pendongeng yang mungkin teman-teman A1 di sana sudah pernah lihat Kak Nisa mendongengnya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya Kak Nisa itu seperti apa, kita saksikan profil Kak Nisa berikut ini. November 1977 adalah seorang kepala sekolah di RA Mardati yang mengawali karir sebagai pendongeng di tahun 2014 di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Setelah mengikuti berbagai lomba, baik tingkat kota maupun nasional, ia memutuskan untuk memperdalam ilmu dongeng dengan belajar dari pendiri Kampung Dongeng Indonesia, Awam Prakoso. Dia kemudian membentuk Kampung Dongeng Mardati Makassar dengan merekrut relawan yang terdiri dari guru dan mahasiswa. Menjadi penasehat dan pendamping dalam komunitas peduli anak jalanan Makassar. Menjadi pendongeng yang bekerja sama dengan berbagai lembaga amil zakat dan turut menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Menjadi pemateri mendongeng dan berkisah dari tingkat kota sampai nasional. Menjadi pengisi acara dongeng anak di stasiun TVRI. Meraih juara 1 kepala RA berprestasi se-Sulawesi Selatan dan menjadi juara harapan 2 kepala sekolah RA berprestasi pada tingkat nasional di tahun 2019. Meraih juara 2 nasional dalam kegiatan guru PAUD mendongeng yang diselenggarakan oleh PAUD Institute Award tahun 2021. Peraih penghargaan Kepala Madrasah Solid, Inovatif, Inspiratif, dan Peduli yang dilaksanakan oleh Kemenak Kota Makassar tahun 2024. Mendapatkan penghargaan Wali Kota atas kontribusinya dalam bidang pendidikan formal dan non-formal pada peringatan Hari Jadi Kota Makassar yang ke-417 tahun 2024. Mari kita sambut bersama Hairun Nisa Latif. Ya, itu tadi profil dari Kak Nisa. Masya Allah, luar biasa sekali ya kegiatan-kegiatannya Kak Nisa. Alhamdulillah. Teman-teman A1 mungkin penasaran nih, kenapa Kak Hairun Nisa Latif yang SPD ya? Ya. Terus beliau juga adalah seorang kepala sekolah RA, berarti di bidang PAUD ya Kak ya? Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya nih Kak? Seorang kepala RA, kemudian sarjana pendidikan juga, itu bisa terjun ke dunia dongeng. Bisa diceritakan? Terima kasih banyak Kak Miftah. Saya memulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menjadi seorang guru TK itu selama 20 tahun. Jadi awalnya itu saya dari backgroundnya itu guru TK. Nah, guru TK itu karena kreatif dan saya selalu membuat alat-alat peraga ya yang membuat saya merasa bahwa kayaknya saya mau hidupkan ini alat peraga saya. Saya mau memberikan kayak nyawa ya buat anak-anak bahwa ini menarik loh kalau saya ceritakan buat mereka. Nah, itu awalnya. Tetapi ketika itu saya ingin memberikan yang terbaik lagi buat anak-anak saya, jadi saya mengikuti ajang lomba. Nah, ketika saya ajang lomba itu juara di Dinas Perpustakaan, kebetulan di awal dari karir saya itu dari Dinas Perpustakaan yang mengacu keberanian saya, mental saya untuk bisa berbicara di depan, dan itu saya mendongeng pertama kalinya dan saya mendapatkan juara
satu pada saat itu, Masya Allah, dan itu yang membuat saya, oh saya bisa. Saya harus bisa, dan saya menggeluti berbagai macam lomba untuk melatih keberanian saya, mental saya untuk bisa terjun ke anak-anak. Ya, Itu awal mulanya sehingga saya bisa seperti ini, Kak Miftah. Iya, barangkali bisa dikenalkan dulu Kak, ini yang di pangku nih siapa nih? Namanya siapa? Otangs. Oh, Otangs, Kak. Jadi Otangs itu apa ya? Monyet. Oh, monyet, Kak. Monyet ya, Kak. Ya, jadi dia selalu menemani saya kemana-mana. Ini otannya kelas berapa nih Kak? Kelas 7. Oh, kelas 7 katanya. Allah. Bukannya kelas 7 ya. Oke. Oke. Halo, selamat datang Otan di TVRI. Oke. Selamat datang. Adakah? Oh, adakah, astaga. Bukan, ada Kakak Miftah ya. Oke. Oke Kak. Nah, saya lihat ini CV-nya Kak Nisa dari lulusan Tata Boga ya? Iya. Saya sampai bingung bagaimana korelasi antara Tata Boga terus ke RA, Iya, kemudian jadi pendongeng. benar. Jadi awal mulanya itu saya jadi suka saya jadi guru honor di SMK. Nah, terus kakak bilang gini, kamu ndak usah kamu ndak usah kemana-mana dulu, kamu ndak usah ngajar kemana-mana sekali. Kakak mau buatkan kamu lembaga PAUD nih. Jadi ada TK-nya, ada KB-nya, ada RA-nya. Tapi RA pada saat itu belum ya, baru KB dan TK-nya. Nah, jadi saya nggak kemana-mana tuh Kak, saya langsung ke ngajar di situ. Jadi semua tempat mengajar saya dari SMK itu saya berhentikan dan saya fokus ke yayasan saya, Yayasan Mardati. Itulah yang membuat saya bisa beralih ke guru TK seperti itu. Berarti berawal dari yayasan dan ingin menyenangkan anak-anak Kak, ya. Itu kuncinya. Baik. Nah, terus melihat kesibukan Kak Nisa nih, mungkin teman-teman A1 mau tahu ya, Iya. dari segelintir banyak sekali kesibukan Kak Nisa itu bagaimana cara membaginya. Jadi ibu rumah tangga juga dengan 4 orang Iya, anak ya Kak ya. benar, Kak. Terus jadi kepala RA juga, jadi pendongeng juga, Iya. jadi pegiat literasi juga. Terus saya lihat tadi ada di pendamping komunitas anak jalanan ya Kak? Iya, benar Ya, itu sekali. bagaimana caranya Kak Cara membagi ngaturnya ya. waktu? Jadi Masya Allah ya, subhanallah, ketika saya jadi pendongeng itu banyak sekali amanah-amanah yang di luar dari ekspektasi saya Kak. Maksudnya saya harus berhubungan banyak dengan masyarakat-masyarakat yang notabene untuk mengetahui bagaimana ini perkembangan literasi. Nah, dan edukasi dongeng itu sangat luar biasa Kak untuk kemajuan anak bangsa, untuk menghebatkan anak bangsa. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa kayaknya saya ini masih kurang. Jadi saya masuk dalam suatu komunitas. Dalam komunitas itu saya masuk komunitas Kampung Dongeng. Nah, disitulah saya banyak belajar. Dan saya tidak dapatkan di Makassar ini Kak. Saya harus terjun, saya harus belajar, saya harus pergi hijrah untuk mendapatkan ilmu ini. Dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat buat pribadi saya sendiri, dan itu berhubungan dengan kinerja saya juga sebagai guru. Untuk masalah proses pengaturan waktunya itu awalnya waktu saya jadi guru ya fine-fine saja, tapi setelah saya jadi pendongeng itu luar biasa, tapi dibantu juga dengan guru-guru saya yang stay di sekolah, dan kebetulan juga kami ada lembaga tahfiz, itu juga stay juga, ustaz-ustazanya Masya Allah bisa bekerja sama dengan saya, jadi saya bisa mengatur waktu saya bahwa sekolah saya itu nomor 1 dan ini adalah untuk dongeng itu adalah bagian nomor 2 saya, tapi menganggap bahwa ini juga penting karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena tidak semua orang bisa memiliki ilmu ini kalau memang tidak belajar bersungguh-sungguh. Itu Kak Miftah. Sekali, Kak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terus anak-anaknya nggak pernah protes nggak? Siapa tahu. Nah, itu dia Kak. Ada Nah, jadi protesnya gitu. protesnya itu saya itu ketika ada momen waktu untuk mereka itu saya tidak bisa sia-siakan kesempatan itu. Jadi saya ngisi, saya dongeng dulu sesuai dengan tema, karena di setiap pembelajaran itu saya sesuaikan dengan tema-tema pada saat saya mengajar. Jadi memang identik dengan mendongeng ke anak-anak, dan bayangkan anak-anak saya di TK itu sudah tahu semua teknik-teknik mendongeng secara Masya Allah. luar biasa ya, karena setiap hari memang kami memberikan paparan ilmu dongeng kepada mereka melalui bercerita. Masya Allah. Nah, ini di depan ada juga nih Kak. Ada mereka nanti protes kalau tidak dikenalkan. Ini siapa kalau boleh dikenalkan Kak?
Nah, kalau ini Masya Allah ya, ketika saya mendongeng itu selalu, apalagi kalau tema keislaman, apalagi di bulan Ramadan ini ya Kak. Jadi itu ada identik dengan Nusa dan Rara. Dengan Nusa dan Rara itu memberikan karakter keislaman seorang anak. Nah, jadi itu biasa saya memberikan cerita-cerita tentang adab-adab, itu bercerita tentang kisahnya dari Nusa dan Rara. Berarti ya Nusa dan Rara selalu ada di bulan Ramadan ya Kak? Tidak juga Kak, kalau misalnya di luar kesempatan ada yang tema Islam, itu selalu saya ikutkan Nusa dan Rara. Nah, saya pernah lihat nih Kak, ada yang namanya Acok. Oh Acok kemana iya, nih? Tidak dibawa? Tidak dibawa Kak, karena boneka saya itu untuk puppet itu ada 3, ada 4 ya, ada Otangs, ada Ica, ada Acok, dan ada juga jadi ada beberapa boneka yang sering saya ganti-ganti sesuai dengan temanya. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk bulan Ramadan ini Kak, ini apa katanya dengar-dengar Kak Nisa punya banyak sekali kegiatan, terus ada penggalangan dana juga. Mungkin bisa diceritakan Kak, dibagi ke teman-teman A1 kegiatan-kegiatan apa saja yang Kak Nisa lakukan bersama teman-teman tim dongeng? Iya, luar biasa. Jadi untuk penggalangan dana itu di kampung dongeng kami, di komunitas kami itu ada namanya kegiatan Pekan Ceria. Pekan Ceria itu kami keliling di suatu tempat yang kebetulan saya adalah penasehat dari komunitas anak jalanan. Saya penasehatnya, jadi di lingkungan sekitar dari KPAJ itu saya mendatangi mereka satu persatu. Setiap 1 kali 1 bulan, dan memberikan dongeng gratis buat mereka. Semuanya kami memberikan ilmu kepada mereka, prakarya, ada sulap. Jadi di komunitas kami itu bukan hanya dongeng aja Kak, ada games, ada kreativitas, ada sulap, ada berbagai macam entertain yang kami berikan kepada mereka. Sepertinya menarik sekali nih untuk diulik kegiatan-kegiatannya Kak Nisa. Nah, tapi sebelum itu kita break dulu. Kita kembali lagi nanti di podcast A1 One for You. Oke. Ya, masih bersama Miftah dan Kak Nisa di sini di podcast A1 One for You. Nah, teman-teman A1, semoga puasanya masih lancar ya. Amin. Otan juga di sini, bagaimana Otan? Saya tidak puasa Kak. Oh, kenapa? Monyet. Oh, monyet Kak. Makanya dia tidak puasa. Oke, baik. Nah, kita kembali ke kegiatannya tadi Kak Nisa di bulan Ramadan itu seperti apa? Jadi kegiatannya ini alhamdulillah sudah banyak jadwal. Masya Allah. Sibuk ya, sibuk. Dan ini memang sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita berikan, khususnya untuk dongeng Ramadan, untuk meningkatkan dan menanamkan tumbuh bagaimana anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih pembelajaran tentang berpuasa itu melalui mendongeng, dan itu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak. Walaupun kita tidak terlalu menggurui, tapi dengan cara teknik mendongeng itu sehingga mereka masuk maksudnya pembelajaran tentang berpuasa itu bagaimana yang terbaik, seperti itu. Nah, berarti ya kita mengenalkan puasa kepada anak-anak bisa melalui mendongeng Kak ya. Banget Kak. Dengan bercerita. Iya, bercerita, bernyanyi, tepuk-tepuk, icebreaker itu yang membuat mereka seperti ini. Jadi saya harus melakukan seperti ini, seperti itu. Karena anak-anak sekarang itu Masya Allah, karena dengan cara mendongeng ini mereka sangat cepat memahami bagaimana apa yang kita sampaikan dan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Iya, apalagi kalau ada Otan ya, dengan Nusa dan Rara di sini. Nah, baik, teman-teman A1 mungkin terkait tema kita hari ini, kebahagiaan dan membawa ketakwaan dengan cerita Islami itu seperti apa Kak? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman A1. Jadi ceritanya itu saya menceritakan tentang jadi kamu di sini dulu ya, Otangs? Oke, Otangsnya di sini dulu. Jadi saya ambil ini. Jadi biasa saya awalnya itu saya bercerita tentang bagaimana pada saat di bulan Ramadan itu setan-setan pada dibelenggu loh Kak. Jadi ini setannya. Jadi saya buat dari kain flanel. Oke? Siapa namanya? Setan. Oh, setan. Setan kenapa? Aku dibelenggu. Oh, aku dibelenggu. Tapi ada juga yang tidak dibelenggu ya? Iya. Jadi yang tidak dibelenggu apa? Itu yang
suka makan sembunyi-sembunyi itu teman-teman saya. Oh, teman-teman dia katanya. Jadi membuat anak-anak, oh ternyata di bulan Ramadan itu ada setan juga ya. Jadi seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu sehingga cerita yang kita bawakan itu semakin menarik buat anak-anak. Barangkali seperti Masya Allah, itu. luar biasa sekali ya. Jadi Iya. ya bisa ada berbagai banyak cara yang bisa kita berikan ke anak-anak Iya, supaya Kak. kayak pemahamannya terhadap puasa itu lebih lebih simpel seperti itu. Betul Bisa sekali mereka dan lebih dipahami, Ya. cepat dipahami oleh anak-anak. Dan bahagia juga tentunya bahagia ya. banget. Nah, terkait kegiatan Kampung Dongeng di Iya. bulan Ramadan nih Kak, itu ada penggalangan dana juga ya? Ada Kak, kebetulan saya kerjasama dengan KPAJ, dengan PPDI GERA, itu kami memberikan kegiatan sosial, sedekah dongeng, seperti itu. Dan insya Allah nanti apapun yang kami dapatkan itu nanti salurannya untuk ke anak-anak yang tidak mampu, anak-anak Masya Allah, duafa, luar dan biasa. anak-anak yang anak-anak jalanan, yang ada di Kota Makassar. Masya Allah, Seperti luar itu. biasa sekali. Nah, mungkin bisa dibagikan nih Kak, selama beberapa tahun menjadi pendongeng ya, Ya. otomatis ada tantangan mungkin yang Kak Banget, Nisa hadapi. iya. Bisa dibagikan mungkin ke teman-teman A1. Oke teman-teman, yang penting itu mau belajar Kak, sebenarnya harus belajar, karena kenapa, kalau kita tidak belajar itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan yang satu lagi, kita harus, maksudnya banyak teman-teman yang di Kota Makassar itu banyak yang belajar di sanggar kami di Kampung Dongeng. Itu baik dari guru-guru, anak-anak, mahasiswa, dan itu kami memberikan ilmu kami ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan karena ilmu dongeng itu Masya Allah. Nah, untuk di bulan Ramadan ini perkembangan dongeng, syiar Islam itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak ya. Jadi seperti itu, jadi intinya saya harus banyak juga belajar ya, bagaimana apa keinginan daripada masyarakat, dan itu saya tidak lepas dari proses belajar saya. Masya Untuk Allah. selalu belajar, untuk memberikan yang terbaik buat Kota Makassar. Masya Allah, luar biasa sekali. Salah. Nah, terus ini Kak, sebenarnya impian terbesar Kak Nisa nih? Impian terbesar saya itu bagaimana semua masyarakat yang mencintai dunia dongeng atau dunia kisah, berkisah atau bercerita itu, saya harapkan punya wadah tersendiri Kak. Maksudnya ada wadahnya, karena di wadah tempat kami itu masih terbatas sekali. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah saya punya, impian saya mempunyai suatu tempat yang di sana orang bisa belajar mendongeng, Masya Allah, bisa luar biasa syiar di situ insya Allah. Itu impian saya Kak. Ya, jadi itu catat ya. Jadi bagi-bagi teman-teman podcast A1, Iya. kalau ada yang mau belajar mendongeng, belajar syiar melalui dongeng, bisa Iya. sekali datang ke Kampung Dongeng. Iya benar, Masya itu Allah. lokasinya di Skarda 3 nomor 1 Nah, di di Skarda, yayasan kami. Ya, ada sanggarnya juga. Masya Allah. Jadi teman-teman yang mau belajar, hubungi kami dari Kampung Dongeng dan sama Kak Oke. Nisa. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Nisa, ini kayak banyak sekali sebenarnya manfaatnya, terus Banget Kak. ya. Mm-mm. Jadi kayak anak-anak sebenarnya kalau didongengkan kan ya, bisa membangun karakter Betul. juga, ya kebahagiaan juga tadi, terus ketakwaan juga. Iya benar Kak. Sampai banyak juga anak-anak mahasiswa dari bimbingan konseling itu ingin kerjasama dengan Kampung Dongeng. Saking pentingnya bagaimana itu bercerita buat anak-anak untuk tumbuh psikologinya, untuk mengetahui bagaimana jiwa psikologinya itu lebih bagus lagi dengan cara bercerita dan mendongeng. Masya Allah, luar biasa. Nah, terkait tadi prestasi-prestasi Kak Nisa nih ya. Kak Nisa sudah kemana saja nih pas selama menjadi pendongeng? Masya Allah, yang paling jauh itu kemarin saya memberikan ilmu saya itu, berbagi ilmu itu di guru-guru penggerak di Kota Bau-Bau. Masya Luar biasa Allah, sekali mereka ya, itu Kota sangat Bau. luar biasa. Dan mereka mungkin masih haus dengan ilmu kita, sehingga makanya kita sebagai pemateri harus banyak belajar juga buat memberikan yang terbaik buat mereka. Masya Allah, luar biasa sekali. Terus anggota Kampung Dongeng sendiri itu tersebar di mana saja Kak? Itu se-Indonesia Kak. Ya, kalau kami itu di Kampung Dongeng Mardati kami ada 6 orang pengurus dan juga ada relawan. Masya Allah. Nah, relawan-relawan inilah yang membantu kami untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan kami di Kampung Dongeng. Luar Seperti biasa itu. sekali Kak ya, Kampung Dongeng ini tadi. Masya Kalau Allah. tidak salah ketua Kampung Dongeng Kak Awam ya? Kak Awam Prakoso, dan itu adalah guru kami. Masya Allah, Yang sangat luar biasa sekali yang selalu memberikan ilmu kepada kami, dan tak berhenti kami juga belajar. Sampai detik ini kami selalu belajar dan belajar untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak dan menghebatkan anak-anak Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Oke, baik.
Mungkin ada tips untuk teman-teman A1 di luar sana yang barangkali mungkin dari orang tua Iya. atau kakak-kakak yang mau bercerita barangkali tapi belum sempat datang ke Kampung Dongeng. Itu Iya. tips-tipsnya mungkin bisa dibagikan ke Tips-tipsnya mereka. itu yang penting ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk mencari sesuatu untuk ilmu mereka, apalagi di bidang literasi. Karena itu sudah sangat ini Kak ya, maksudnya banyak yang meninggalkan kegiatan literasi. Karena kenapa? Karena ada pengetahuan gadget yang luar biasa yang mempengaruhi anak-anak sehingga mereka untuk literasi mereka sudah tidak memperdulikan seperti itu. Nah, tugas kita sebagai Kampung Dongeng itu untuk menciptakan lagi kembali bagaimana mereka mencintai dunia literasi. Bagaimana dia mencintai buku, bagaimana mereka mencintai cerita, bagaimana cara mereka mendongeng dan dongeng yang kita berikan itu untuk manfaat mereka untuk menjadi anak-anak bangsa Indonesia yang sehat dan cerdas dan soleh-soleha tentunya. Nah, ini saya penasaran nih, Iya. bagaimana sih Kak Nisa kalau misalnya mendongeng di saat bulan Ramadan? Itu yang harus saya itu harus ekstra betul untuk menjaga dari suara, teknik suara karena dongeng itu betul-betul harus menjaga suaranya kita karena ada perubahan-perubahan. Jadi perubahannya kayak misalnya wow, aku masih lapar, misalnya seperti itu. Jadi otomatis biasa kadang kita kalau biasa kalau saya enggak terlalu banyak titik ya. Misalnya satu sekolah itu satu titik. Kalau misalnya kalau nyambung lagi bisa sore lagi baru saya bisa dongeng lagi supaya saya bisa menjaga teknik dari suara saya karena suara sangat mempengaruhi untuk menciptakan kegiatan dongeng yang terbaik buat anak-anak seperti Iya, ini itu. kayak saya sampai lagi seret terus Kak Nisa dengan suara Doraemonnya. Iya, Jangan-jangan betul. bentar haus lagi. Ya, tidak ke beling-beling bambu. Berarti Kak Nisa bisa impersonate itu ya, Doraemon ya? Iya. Nah, selain Doraemon Dan itu apa yang lagi? menciptakan yang membuat anak-anak wow, siapa? Aku Doraemon. Wah, Doraemon. Wow, beling-beling bambu. Kayak gitu. Jadi itu anak-anak ekspektasinya wow, Masya Allah seperti itu. Berarti ya dengan acting-acting, dengan gimmick-gimmick, dengan berbagai kelucuan yang dibawakan oleh Kak Nisa saat mendongeng ya. Sepertinya lapar-lapar, haus-haus pada saat Ramadan itu ya hilang seketika ya Iya, Kak. betul. Ketika bertemu dengan anak-anak itu kita sudah wah kayaknya wow, Masya Allah semuanya dilupakan. Yang penting kita memberikan penampilan yang terbaik buat mereka Masya dan Allah. memahami apa yang kita sampaikan, dongeng kita apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Ya Masya Allah, luar biasa sekali ya. Aduh, kayaknya ya tidak cukup nih kalau misalnya waktunya cuma sedikit kita berbagi ya. Nah, jadi silahkan teman-teman yang mau belajar dongeng, mau ketemu sama Kak Nisa, ketemu sama Otan, Nusa dan Rara, bisa tadi kemana? Di Ke jalan- Skarda 3 nomor Di 1. Skarda 3. Sanggar Kampung Dongeng. Ada di tengah-tengah kota Makassar Kak Iya, ya, dan betul. ada R. Amardati juga di situ Kak ya. Ada juga Kak di situ. Masya Jadi Allah, bisa hubungi dulu Kak Nisa karena biasanya saya keluar atau apa, takutnya saya keluar jadi dihubungi dulu sebelum datang gitu. Oke, jadi tujuan utama Kak Nisa menjadi pendongeng itu seperti apa sih Kak Nisa? Kayak penasaran sekali nih mau tahu. Jadi tujuan menjadi pendongeng itu bagaimana kami di Kampung Dongeng itu menciptakan 1000 kampung dongeng. Jadi saya ingin bahwa ada nanti di Goa atau ada di Maros juga di daerah di Sulawesi Selatan untuk menceriakan anak-anak bangsa Indonesia terutama di Sulawesi Selatan. Sehingga dunia dongeng itu tidak berhenti begitu saja. Dunia dongeng itu bisa menyebar ke Sulawesi Selatan bahwa dunia dongeng itu sangat luar biasa untuk kemajuan pendidikan kita karena itu mencakup dunia literasi gitu Masya Allah, luar Kak. biasa sekali. Ini berarti mungkin bisa dibagikan Kak ya. Kira-kira pesan-pesan apa yang Kak Nisa ingin bagikan ke teman-teman A1 di luar Oke, sana? makasih Kak Miftah. Jadi pesan-pesan saya jangan berhenti untuk belajar terus karena kenapa? Kalau kita belajar insya Allah kita akan mendapatkan tujuan kita menjadi yang terbaik seperti itu. Dan untuk dunia dongeng itu kita harus memang banyak belajar karena itu mempunyai ada beberapa teknik yang harus kita pelajari. Jadi baik secara kalau misalnya kita mau belajar secara otodidak itu bisa, tetapi kalau kita mau mendapatkan ilmunya langsung dari narasumber Dari itu ahlinya ya? dari itu sangat penting Kak untuk kegiatan kita untuk menjadi seorang pendongeng. Jadi jangan takut dengan menjadi seorang pendongeng. Pendongeng itu bisa jadi profesi.
Baik, Kanisa terima kasih banyak nih Terima sudah kasih. hadir di podcast A1. Oke. Semoga sehat Oke, selalu. Kak Mifta. Sukses selalu bersama Otan dan kawan-kawan. Oke, siap, makasih, Dan Kak. untuk teman-teman A1, terima kasih juga sudah selalu setia menyaksikan podcast A1 hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Saya Mifta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't push back. Don't push back. Don't push back. Don't push back. Don't push back.